Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam. kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai prinsip relevansi dan implementasi dalam pembelajaran. Kelompok kami ada 5 orang dan beranggotakan Akbar Nopendra, Wapak Fatul Nuri, Safira Ajahra Putri, Alifia Ajahra, dan saya sendiri, Hari Budiman. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memaparkan materi yang dimulai dengan definisi prinsip relevansi. Kepada yang akan memaparkan, dipersilahkan. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatul Nuli. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi prinsip relevansi. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru dan memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Prinsip relevansi sendiri yaitu prinsip kesesuaian atau kecocokan, di mana sesuatu saling berkaitan dan berhubungan. Dalam pendidikan, prinsip relevansi merupakan sistem pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan zaman, sehingga siswa mendapat bekal wawasan yang berguna untuk kehidupan. Prinsip relevansi terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Wapak yang telah memaparkan materi definisi relevansi. Selanjutnya adalah prinsip relevansi dalam pembelajaran dan yang akan memaparkan dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada prinsip relevansi dalam pembelajaran, di mana dalam pembelajaran itu dibutuhkan suatu pengembangan kurikulum sebagai panduan pendidik dalam menghasilkan bahan ajar dan melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Artinya pengembangan kurikulum itu harus relevan antara pendidikan yang diberikan dengan permasalahan yang ada gitu. Dan guru juga berperan dalam memberi materi dan pengalaman mengajarnya kepada siswa agar bisa diterapkan di kehidupannya. Kurikulum yang dikembangkan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku. Salah satunya adalah prinsip relevansi. Pembelajaran dianggap relevan apabila hasil yang diperoleh dari pembelajaran tersebut berguna bagi kehidupannya. Artinya, kurikulum dan pengajaran harus disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan peserta didik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa relevansi secara istilah itu adalah hubungan atau kaitan. Artinya, kurikulum itu harus relevan atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Teh Sapira yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ada materi mengenai jenis prinsip relevansi. Tadi ada dua, yaitu relevansi internal dan eksternal. Sekarang saya akan memaparkan mengenai relevansi internal. Relevansi internal ini menekankan bahwa suatu kurikulum harus memiliki keterkaitan antar komponennya. Komponen kurikulum yang harus berkaitan ini antara lain adalah tujuan yang harus dicapai, isi pembelajaran, materi pembelajaran, strategi atau metode yang harus diterapkan, serta alat evaluasi yang digunakan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya mengenai eh, relevansi eksternal. Pada yang akan memaparkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk relevansi eksternal itu adalah menekankan bahwa suatu kurikulum itu harus relevan dengan tuntutan perkembangan zaman atau biasa juga disebut relevansi epistemologis. Tuntunan perkembangan zaman, potensi siswa atau relevansi psikologis dan juga tuntunan sosial masyarakat atau sosiologis. Nah, ini dikemukakan oleh Hendayat tahun 1986 dalam jurnal Prasetyo dan Hamami tahun 2020. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Kang Akbar yang telah memaparkan materi. Selanjutnya akan memaparkan materi mengenai kurikulum dan prinsip relevansi.
kepada yang akan memaparkan, dipersilahkan. Teh Safira boleh di next, mungkin langsung ke implementasi saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasi prinsip relevansi. Yang pertama, contohnya adalah dalam proses pembelajaran, guru menyampaikan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada proses pembelajaran ini, guru akan menyampaikan materi yang relevan dengan kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik ini mampu memahami apa yang mereka pelajari dengan mudah. Yang kedua, yaitu melakukan pertemuan antara guru dan orang tua peserta didik untuk membahas terkait perkembangan peserta didik. Nah, seperti di tempat PPL saya, di SDN 037 Sabang, mungkin ada beberapa orang tua yang bahkan terjun secara langsung untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan baru di bidang seni musik, kemudian seni tari, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sekolah mengadakan perlombaan olahraga dan seni sebagai bentuk kebutuhan perkembangan potensi peserta didik yang tidak hanya di bidang akademik. Seperti di minggu kemarin di SDN 037 Sabang, tempat PPL saya mengadakan perlombaan seperti MTQ, kemudian pupuk, kemudian dongeng, dan juga tari. Nah, hal tersebut sangat merupakan contoh implementasi prinsip relevansi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Teh Alifia yang sudah memaparkan materi mengenai contoh implementasi prinsip relevansi. Boleh di next. Sekian pemaparan dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.